Salam damai Kristus, gereja dibakar, Alkitab dibakar, patung dirusak, tapi umat Katolik tetap diam. Mengapa? Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni tahun 2023 terjadi kebakaran di Gereja Katolik Inkarnasi di Orlando, Florida yang menyebabkan kerusakan parah pada bagian dalam gedung. Kebakaran tersebut terjadi pada peringatan 1 tahun penggulingan Roe versus Wade, keputusan penting Mahkamah Agung pada tahun 1973 yang melegalkan aborsi secara nasional. Kemudian aksi pembakaran Alkitab di India. Memang aksi pembakaran kitab suci beberapa agama terjadi belakangan ini, yang diawali oleh pembakaran kitab suci umat muslim di Swedia dan Denmark. Kabar ini jadi ramai diberitakan media-media, tapi sebaliknya aksi pembakaran Alkitab di India tidak menarik diberitakan. Kabar ini hanya ditemukan di media Katolik, di mana UK News beritakan pria yang diidentifikasi sebagai Muhammad Mustafa, seorang penduduk distrik Kasargot Kerala, terlihat dalam rekaman video membakar salinan Alkitab bahasa Malayalam. Pria ini juga yang telah memindahkan patung bayi Yesus dan yang lainnya dari palungan yang menjadi ornamen Natal di rumah sakit pemerintah pada masa Natal tahun 2022. Berita ini tidak menarik diberitakan karena sebenarnya Yesus tidak mengajarkan kebencian dan juga tidak mengajarkan pembalasan. Apa yang dilakukan di Swedia dan Denmark itu tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Yesus tidak mengajarkan untuk umatnya membela iman dengan cara kekerasan. Yesus tidak mengajar untuk pengikutnya membela Tuhannya. Swedia yang 60% penduduknya Protestan dan Denmark yang 92% penduduknya Protestan melakukan yang tidak diajar oleh Yesus. Ini mereka lakukan disebabkan karena Swedia dan Denmark tak memiliki undang-undang yang mengatur ujaran kebencian dan penistaan agama. Karena tidak ada hukumnya, maka mereka merasa bebas lakukan. Padahal Tuhan yang mereka imani tidak mengajarkannya. Jangankan untuk menyerang, sekalipun kita diserang pun Yesus ajarkan, jika seorang menampar pipi kanan, berikan juga pipi kiri untuk ditampar. Tuhan juga tidak meminta kita untuk menyerang karena membela Tuhan kita. Karena Yesus sendiri telah dihina, diludah, disiksa, bahkan dibunuh, tapi Yesus tidak membalas dan meminta kita untuk membalas. Saat Yesus akan ditangkap di Taman Getsemani, seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Ini tidak dikehendaki oleh Yesus, di mana Matius bab 26 ayat 52, maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." Ini bisa dikatakan jika kita gunakan kekerasan, kita juga akan binasa oleh kekerasan. Tuhan tidak butuh pembelaan dari manusia. Sebenarnya Yesus bisa membela dirinya. Ayat selanjutnya Yesus katakan, "Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku?" Itu tidak dilakukan Yesus. Yesus justru hanya katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tuhannya orang Kristiani tidak mengajarkan kekerasan. Dan ada yang keliru mengutip ayat di mana menurut mereka Yesus datang untuk membawa pedang ke dunia. Kita lihat kesalahan tafsiran mereka. Matius bab 10 ayat 34. "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang." Ini asal kutip ayat, dan ini bahaya jika kita asal kutip ayat dan akibatnya bisa fatal. Maksud ayat itu bukan untuk mengajar kita untuk saling serang dengan pedang, tapi ayat itu harus dibaca dalam konteksnya, di mana ayat selanjutnya dikatakan, "Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya." Jadi maksud dari kata-kata Yesus, "Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang." Kata pedang tidak bisa ditafsir harafiah.
Kata itu adalah kiasan dari keadaan di mana seorang yang mulai percaya pada Yesus akan ditantang dan dibenci bahkan oleh keluarganya yang menolak percaya pada Yesus. Sehingga seorang yang beriman pada Yesus akan disiksa dan alami aniaya bahkan dalam keluarganya yang menolak Yesus. Banyak orang-orang Yahudi yang menerima Yesus yang alami ini, dan itu yang dikatakan dengan kata pedang. Catholic Credo Channel. Jadi jika kita beriman dan kita diserang, kita tidak bisa ikut terpancing dengan tindakan yang tidak terpuji dari orang yang tidak seiman. Kalau kita terpancing dan lakukan hal yang sama, apa bedanya iman kita dengan iman mereka? Yang harus kita lakukan adalah 1 Petrus bab 3 ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kita harus hadapi dengan lemah lembut dan hormat. Dan itulah sebabnya umat Katolik dan umat Kristiani umumnya tidak terbakar emosi karena imannya diusik. Kita lebih memilih untuk serahkan semua perbuatan mereka pada Tuhan, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Tugas kita hanya mengampuni seperti Yesus sudah mengampuni kita. Biarlah penghakiman itu jadi hak Tuhan. Dan karena itulah sekalipun patungnya dirusak, sekalipun kita dilecehkan, disiksa, Alkitab dibakar, gereja dibakar, umat yang percaya pada Yesus hanya diam dan berdoa untuk musuh-musuhnya. Tuhan Yesus tidak meminta untuk dibela umatnya. Serahkan pada Tuhan yang akan bertindak. Kita malah diminta untuk mengampuni dan berdoa memohon pengampunan kepada mereka. Bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini, silakan bagikan kepada yang lainnya. Yang ingin berkomentar, dipersilahkan di kolom komentar. Yang belum subscribe channel ini, di subscribe ya. Yang ingin memperoleh pemberitahuan video terbaru kami, hidupkan lonceng. Yang belum menonton video kami yang lainnya, bisa dicari bagian playlist atau di bagian video dari channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.